Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari juga adik-adik semua. Selamat datang di Gereja Presbyterian Reform Injil Indonesia, Christ Chapel Manado. Dengan sukacita kami menyambut kita semua yang sudah boleh hadir pagi hari ini untuk bersama-sama dalam persekutuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini cuaca cukup dingin ya, kita juga bersyukur dalam situasi seperti ini kita juga boleh dituntun untuk tiba di tempat ini. Karena itu mari sama-sama kita boleh berdiri supaya juga mengurangi rasa dingin yang ada. Mari memberi salam kepada minimal 5 orang di samping kiri atau kanan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya Bapak Ibu, karena juga jumlahnya juga hari ini belum banyak yang hadir ya, masih banyak tempat atau kursi yang kosong. Sekiranya berkenan boleh mengisi dulu tempat-tempat yang kosong di bagian depan. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat ini kita berkonsentrasi, kita mau berfokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan diundang kembali berdiri. Tuhan memanggil umatnya beribadah. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya dalam sepanjang kehidupan kita. Di sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan, tekanan, ataupun dalam setiap sukacita yang kita rasakan, Tuhan tetap ada dan memelihara kehidupan kita. Maka hendaklah kita tidak jemu-jemu memuji dan memuliakan Tuhan, memperkatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, saat ini dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan, kita katakan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
Atas kasih setiamu ya Tuhan, yang tiada berkesudahan kami bersyukur. Hari ini dalam persekutuan umat-Mu, kami kembali mengingat akan kasih dan setiamu sepanjang minggu yang telah kami lalui, bahkan hari-hari yang telah kami lewati juga sebelumnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam setiap langkah dan keputusan yang kami buat. Kami bersyukur Engkau terus mengingatkan dan memampukan kami untuk berpegang pada janji-janji-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan kami di hari ini kepadamu. Tuntunlah kiranya dan sertai kami. Semua jemaat-Mu bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini dan mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan memanggil umat-Nya kepada iman dan pertobatan. Mari bersama-sama mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismes Heidelberg bagian kedua tentang kelepasan manusia, minggu ke-26, pertanyaan ke-69 sampai 71. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam Baptisan Kudus bahwa kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara? Kristus telah menetapkan permandian lahiriah ini disertai janji. Sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh, sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darah dan dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Apa itu dibasuh dengan darah dan roh Kristus? Mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat, karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita dengan pengorbanannya pada kayu salib, dan pembaruan oleh Roh Kudus, serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak tercela. Di mana Kristus berjanji kepada kita bahwa sebagaimana kita pasti dibasuh oleh air baptisan, seperti itu pula Dia mau membasuh kita dengan darah dan roh-Nya. Dalam penetapan baptisan yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Janji itu diulang ketika Alkitab menyebut baptisan adalah permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari semua dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita bacakan barusan dari pengakuan iman komunal. Bagian-bagian tersebut kembali menegaskan bahwa baptisan adalah ditetapkan oleh Allah. Allah hendak menyatakan anugerah keselamatan, mengingatkan kembali apa yang telah dikerjakannya lewat sakramen baptisan. Itu sebabnya baptisan sebagai tanda yang merujuk kepada apa yang telah Allah nyatakan.
bahwa itu sekali lagi ditetapkan oleh Allah untuk mengungkapkan karya keselamatan yang telah dilakukannya bagi kita. Sakramen baptisan dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan untuk menyatakan tentang apa yang telah kita perbuat, tetapi justru menyatakan tentang apa yang Kristus telah perbuat bagi kita. Karena Dialah yang memulai pekerjaan baik bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah kita manusia sehingga kita menganggap diri layak untuk menerima kebaikannya? Kita sekalian penuh noda. Ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran dan kekudusan Allah, kita selayaknya dihukum karena dosa yang tak terbilang. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita membawa pengakuan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ya Allahku di Cahyamu. Mari mengucapkan bersama-sama pengakuan dosa komunal. Ya Allah yang Maha Kudus, dengan penyesalan mendalam, kami datang di hadapan-Mu. Meskipun kami telah dimeterai melalui baptisan kudus sebagai tanda dan meterai anugerah-Mu, kami sungguh malu mengakui bahwa kami masih sering hidup sembarangan. Kami cenderung mencemarkan diri dengan dosa, baik sadar maupun tidak sadar. Lebih lagi, kami tak sabar dalam proses pengudusan yang Engkau kerjakan dalam diri kami. Bukannya meminta pertolongan-Mu dalam peperangan melawan dosa, kami justru lebih sering mengandalkan kecerdasan dan pengalaman kami sendiri yang terbatas. Ampunilah kami, ya Allah, atas segala kelalaian, ketidakpercayaan, dan pemberontakan kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menguduskan kami, memampukan kami untuk semakin mati bagi dosa, dan menempuh hidup yang salah serta tidak bercela, demi kemuliaan nama-Mu saja. Dengarlah pengakuan dosa kami ini, sebab kami berdoa melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita diberikan kesempatan untuk secara pribadi kita membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa secara pribadi.
Ini pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan dari Mazmur 103 ayatnya 10 sampai 14. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Puji syukur kepada Allah karena rahmat-Nya yang besar atas jaminan pengampunan yang diberikan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita bersyukur buat sebagian besar dari anak-anak kita yang telah menyelesaikan proses pembelajaran di semester ini dan sekarang memasuki masa untuk liburan. Kita berdoa agar dalam masa-masa ini mereka boleh menikmati waktu bersama keluarga, boleh mengisinya juga dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita juga terus mendoakan buat setiap jemaat yang dalam pergumulan, apakah sakit penyakit, relasi, pergumulan keuangan, panggilan hidup. Dalam hal-hal ini kita berdoa agar Tuhan boleh terus menguatkan, boleh terus dituntun untuk selalu melihat pada Kristus, merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tolong untuk melalui pergumulan tersebut. Kemudian kita juga akan berdoa untuk situasi global yang kita tahu juga akhir-akhir ini memanas akibat ada perang yang terbaru juga antara Israel dan Iran. Kita berdoa dalam kedaulatan Allah, itu semua Tuhan boleh mengontrolnya. Kita berkerinduan untuk adanya perdamaian. Kita juga berdoa agar bangsa dan negara kita boleh mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan, di masa-masa sebagian dari anak-anak kami boleh menyelesaikan proses pembelajaran, juga beberapa di antara kami guru yang juga boleh menyelesaikan pelayanan Tuhan di semester ini. Terima kasih untuk setiap capaian, untuk setiap pengetahuan yang boleh dibagikan, terlebih lagi kebenaran Tuhan yang boleh dibagikan lewat setiap pelayanan. Kami bersyukur Tuhan untuk hal-hal yang boleh dicapai. Kami percaya bahwa itu semua boleh terjadi, boleh dilakukan. Proses pembelajaran ini karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau ada hal-hal pun yang tidak sesuai dengan mungkin harapan orang tua atau guru, kami percaya Tuhan ada maksud di balik semuanya itu. Tuhan tolong kami untuk tidak patah semangat, untuk tidak kecewa, atau menyalahkan anak-anak kami Tuhan. Tapi Tuhan menolong kami untuk boleh mencari solusi, melihat apa yang bisa kami lakukan lebih baik lagi ke depan Tuhan, untuk mendidik dan menolong anak-anak kami belajar dan bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini menikmati waktu liburan. Biar kiranya kesempatan ini juga boleh dipergunakan untuk memiliki waktu yang baik dengan keluarga. Kami para orang tua boleh juga peka mengambil momen ini Tuhan, untuk punya waktu bersama dengan anak-anak kami di tengah kesibukan kami. Tolong anak-anak kami agar juga mereka boleh mengisi waktu-waktu liburan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal yang menolong mereka Tuhan,
untuk boleh rileks jenak, tapi juga boleh terus mendapatkan hal yang baik bagi pertumbuhan mereka. Yang liburan mungkin keluar kota, Tuhan berkati, jaga dalam perjalanan, boleh melakukan sesuai rencana, boleh kembali lagi bersama-sama di kota Manado dengan tidak kurang apapun. Maupun juga bagi sebagian kami mungkin yang berlibur atau guru-guru yang saat ini sedang pulang, kiranya Tuhan sertai, boleh juga nanti kembali dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi kami semua Tuhan jemaat-Mu. Kami tahu di antara setiap kami ada berbagai rekan-rekan jemaat yang bergumul, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang bergumul dalam persoalan keuangan, mencari pekerjaan, atau dalam masalah relasi dengan rekan sekerja, dengan teman, sahabat, dalam keluarga, atau di antara kami Tuhan yang menggumuli untuk panggilan hidup ke depan, rencana Tuhan bagi kami selanjutnya seperti apa. Tuhan, kami berdoa agar dalam masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami terus boleh diingatkan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Kasih setiamu tak berkesudahan. Biar kiranya Tuhan kami boleh dituntun untuk mau mengandalkan Engkau dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Kerinduan kami Tuhan, Engkau kiranya menjawab setiap doa-doa kami. Tetapi dalam setiap proses ini, biar kiranya kami tidak meninggalkan Engkau dan boleh terus memegang janji-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai jemaat sesama orang percaya dalam persekutuan di tempat ini. Biar kiranya kami diberi kepekaan juga, diberi kemampuan untuk menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang dalam ungkapan syukur di sepanjang minggu ini, biar kiranya ungkapan syukur itu juga boleh semakin meneguhkan akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, menikmati setiap penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan di momen-momen syukur ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau mendoakan untuk situasi global yang kami ikuti di berita juga berbagai media massa, yang saat ini keadaan beberapa tempat sempat sedang memanas Tuhan, akibat adanya perang di berbagai tempat. Yang terbaru Tuhan, antara konflik antara Israel dan Iran. Walaupun negara kami secara khusus jauh, tapi kami bisa melihat akan ada dampak juga ketika ada konflik. Dan kerinduan kami juga ya Bapa, akan ada perdamaian, supaya tidak ada korban yang jatuh, yang meninggal, yang mengalami berbagai kesakitan, kerugian akibat peperangan ini. Tuhan, kami menyerahkan dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang terus mengontrol, kami percaya Engkau yang memegang kendali Tuhan atas semuanya itu. Biar kiranya boleh ditemukan solusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang bertikai. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat-tempat yang sedang berkonflik. Biar kiranya Tuhan yang terus menolong juga mereka dalam kesulitan ini. Engkau yang menolong mereka menghadapi setiap pergumulan Tuhan akibat situasi ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia Tuhan, dalam setiap kebijakan luar negeri, Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap orang yang juga terkait dengan merespon akan situasi ini Tuhan, tolong supaya boleh mengambil keputusan kebijakan yang tepat. Tuhan juga jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari pihak-pihak yang mau memanfaatkan untuk memecah belah bangsa kami. Berikan kami, negara kami terus persatuan dan kesatuan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Manado ini dan sekitarnya, Tuhan yang terus juga menjaga dan memelihara Tuhan kota kami tercinta ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menaikkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari saat ini kita membawa persembahan kita akan menyanyikan pujian, Ku mau serahkan semua milikku.
nama Tuhan, mari berdiri, kita nyanyikan bersama bait yang ketiga. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan ini. Tuhan, terima kasih kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berilah kiranya kami hikmat untuk boleh menggunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Menyerahkan apa yang menjadi kepunyaan kepadamu. Tolong kami Tuhan, lewat komitmen yang kami lakukan Tuhan, membawa persembahan kami kepadamu. Itu boleh menolong kami juga semakin bertumbuh mempercayakan hidup kami kepadamu. Berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan, untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membarui umatnya melalui firman. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Dalpin Tanan. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Cukup lengang ya. Beberapa rekan kita sedang dalam masa liburan dan ada yang sedang pulang kampung ya. Namun mungkin ada yang berlibur di Kota Manado dan hadir dalam ibadah kita pagi ini. Kami sambut juga dan kami menyambut untuk kita bisa beribadah bersama. Ya, pagi ini kita akan melihat satu bagian yang kita sedikit rehat ya dari eksposisi di minggu biasanya. Saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul. Kita akan baca dan renungkan pasal 9. Kita akan baca dari ayat 9 sampai ayat 31. Mari kita persiapkan dan saya mengundang kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Pasal 9 bagian B secara khusus kita akan baca sampai pasal 9 ayat 9b sampai ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam agama?" Namun, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Namun, persekongkolan itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya, menuntunnya dari atas tembok kota dan dalam sebuah keranjang.
Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pagi ini boleh berkumpul bersama dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca. Kami mohon Engkau menuntun menolong kami dalam merenungkan bagian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya sedikit. Saya pikir setidaknya setiap kita sudah pernah mengalami dan mencoba ya obat untuk menyembuhkan kesehatan tubuh kita ketika kita sedang sakit, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seandainya kita ditawarkan oleh ahli obat, ya, yang dia menawarkan obat yang sangat mujarab kepada kita, karena kita misalnya memiliki kelemahan tubuh tertentu, dan kita mendapatkan tawaran dari ahli obat ini. Apakah Bapak Ibu akan menerimanya dengan senang hati? Ya, ada tawaran dari ahli obat. Ini obat yang sangat penting dan akan jaminannya adalah memberikan kesembuhan kepada kita. Ada yang mau mengambil, Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Nah, ahli obat ya? Iya. Tapi bagaimana kalau dia ahli obat terlarang? Ya. Jadi perlu hati-hati. Ternyata dia bandar narkoba menawarkan obat ini kepada kita. Bapak Ibu, tentu kita akan mempertimbangkan latar belakang siapa ini yang akan memberikan ini, kenapa dia memberikannya. Kita akan concern dengan reputasi seseorang, ya, banyak hal. Ketika kita berinteraksi, mengenal rekan kita, mengenal siapa yang sedang kita ajak bicara, bertemu, apalagi ketika dia memberikan tawaran, ketika memberikan sebuah janji, kita tentu akan melihat siapa orangnya, bagaimana reputasinya. Ya, kita kadang juga mendapatkan janji dari misalnya calon-calon pemimpin yang tentu memberikan gambaran-gambaran apa yang mereka bisa lakukan. Dan kita tentu akan melihat juga bagaimana dia, bagaimana reputasinya. Bapak Ibu, reputasi dalam kehidupan kita di zaman masyarakat sekarang itu menjadi hal yang penting untuk dilihat. Tidak sedikit dari kita juga berusaha untuk bisa mempertahankan bagaimana reputasi saya, setidaknya bagi komunitas di mana kita berada. Setiap kita tentu merasa perlu bahwa kita mau dipercaya, iya kan ya? Mau dipercaya, setiap kita juga merasa bahwa saya mau dianggap baik, saya mau dianggap prestasi, saya mau dianggap sukses, saya mau dianggap berpengaruh, ya. Jadi kita memperhatikan reputasi orang di sekitar kita, kita juga pun membangun bagaimana yang namanya reputasi kita. Nah, Bapak Ibu, terkadang dalam realitas seperti itu, ketika mungkin ada rekan kita yang jatuh, atau mungkin kita dikecewakan, atau mungkin kita disakiti, ya,
ini akan menjadi sebuah momen yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk kembali kepada sebuah bagaimana kepercayaan kita terhadap orang itu. Kita disakiti. Wah, lalu dia begini, sekarang dia pasti ada maunya lagi. Kita akan semakin cermat mengamati maunya apa sekarang. Dulu dia menyakiti saya, dia melakukan berbagai macam hal. Sekarang coba dia mendekati saya dan lebih baik. Kita punya kewaspadaan terhadap hal itu. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kita baca di pagi hari ini adalah penggalan kisah setelah satu momen penting dari seorang Saulus, ya. Kita membaca sebenarnya di pasal 9 dari ayat 1 itu menggambarkan bagaimana Saulus bertobat dengan satu kejadian yang sangat penting dan kejadian yang sangat luar biasa, begitu ya. Karena sebelumnya dia adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menangkap orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula. Bukan sekedar bersemangat tapi benar-benar juga mendukung bahkan menjadi pelaku dalam penganiayaan jemaat di jemaat mula-mula. Kita melihat bagaimana dia meminta kuasa dari para imam-imam untuk pergi mengejar orang-orang percaya ini. Jadi dari Yerusalem dia akan pergi ke Damsyik. Dan di Yerusalem itu pun sebelumnya sudah terjadi sebuah penganiayaan terhadap Stefanus yang di situ juga dicatat Paulus hadir di momen itu. Dan dia akan sekarang mengambil tindakan yang lebih tegas lagi, mengejar orang-orang percaya menuju ke Damsyik untuk menangkap dan memenjarakan orang. Dalam bacaan kita tadi dikatakan yang berseru kepada nama itu, kepada Yesus Kristus. Ya, dalam kisah itu kita melihat dan mendengar, membaca bahwa Saulus terjatuh oleh karena adanya cahaya terang dari langit, dan di sana dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Singkat cerita, dia setidaknya 3 hari setelah dibawa ke dalam kota dan dia akan dilayani oleh Ananias. Dilayani oleh Ananias dan Ananias mendapat penglihatan untuk melayani Saulus ini. Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, datanglah kepada dia, baptis dia untuk dia bisa dipersiapkan menjadi alatku. Itu adalah perintah Tuhan kepada Ananias. Nah, Bapak Ibu, setelah momen ini, ya, ini saya tadi katakan bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Momen yang sangat penting dalam diri seorang Saulus. Dan sebenarnya kalau kita renungkan, ini adalah momen penting dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Ketika Tuhan datang dan menyentuh kita, memanggil kita dan mengajak kita untuk kembali kepadanya. Saulus bertobat. Dan setelah dia bertobat, bagian yang kita baca. Sebelum ayat 19 bagian B, kita membaca di ayat 19 bagian A dikatakan, setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid di Damsyik. Nah, ada momen ketika Saulus telah dibaptis dan selubung di matanya itu sudah terbuka, dia makan dan dikatakan dia telah pulih kekuatannya. Setelah kita membaca beberapa bagian selanjutnya, ini terjadi sebuah tindakan-tindakan yang aktif, yang sangat baik dan sangat bersemangat dalam mengerjakan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini kita melihat tidak sekedar pemulihan secara fisik, ya, tapi ini juga adalah pemulihan mata rohaninya. Dia bisa mengetahui dan melihat apa yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan. Kita membaca bahwa ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, bukankah dia ini di Yerusalem mau memberitakan siapa saja yang berseru dalam nama Yesus? Bukankah ia datang ke sini untuk menangkap dan membawa mereka kepada imam-imam kepala? Paulus menunjukkan adanya sikap aktif ketika Tuhan menyatakan dan memberi peran untuk dia bisa menjadi pelayannya. Kita melihat
bagaimana dia berbalik kepada Tuhan dan dia mengajarkan. Di sini kita katakan bahwa dia bersoal jawab, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ternyata dia sudah langsung mengambil tindakan untuk dia bisa memberitakan siapa Yesus yang dia layani saat ini, ya. Nah, benar bagaimana Saulus mengajar ini, ada timbul reaksi-reaksi. Orang akhirnya terheran-heran. Bapak Ibu, keheranan yang dialami oleh orang-orang ketika mendengar Saulus justru sekarang memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, ini sama dengan keheranan yang dialami orang-orang pada saat di Yerusalem ketika Roh Kudus itu turun kepada setiap para murid. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang melihat Paulus ini sungguh-sungguh melihat, mungkin saja mereka tidak percaya. Karena apa yang mereka lihat ini di luar dari apa yang mereka bayangkan. Dia ini kan yang menganiaya jemaat dan tujuan ke Damsyik harusnya untuk menangkap dan membawa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa dia begini sekarang? Tidak percaya, ya. Ada keheranan dan itu adalah keheranan yang sangat besar sehingga orang-orang tidak sedikit yang akhirnya benar-benar akan mencari cara bagaimana untuk menangkap dan membunuh dia. Ada respon keheranan dan ada respon untuk menangkap dan membunuh Saulus. Tidak main-main. Ya, kita membaca di ayat selanjutnya dikatakan pengaruh Saulus semakin besar dan membingungkan orang-orang Yahudi secara khusus yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pembuktian terkait Yesus adalah Mesias ini menggambarkan bagaimana dia kehadiran Kristus, kelahiran Kristus dan pelayanan Kristus sampai kepada kematian Kristus. Dan dalam janjinya, dalam pengajaran itu ditekankan bagaimana Kristus yang telah mati menjadi penebusan bagi umat yang berdosa. Sehingga Kristus disebut Mesias. Nah, Bapak Ibu, persekongkolan untuk membunuh Saulus itu memang menjadi sebuah hal yang penting untuk diantisipasi. Tadi kita membaca bersama bahwa rencana ini diketahui oleh para muridnya. Jadi di sana berarti kita melihat bahwa selain Saulus ada beberapa rekannya juga, dikatakan di sini bahwa itu adalah muridnya. Dan ada satu rencana, ada satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Saulus untuk menolong Saulus dan menyelamatkan Saulus. Ya, kita melihat bahwa siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Ya, di zaman itu lalu lintas di gerbang kota itu menjadi sangat penting. Bahkan dalam beberapa kisah yang lain kita bisa mendengar bahwa ada momen-momen penting yang akan dilakukan di gerbang kota. Di situ akan berkumpul banyak orang dan ini adalah lokasi vital untuk dijaga, untuk bisa memastikan seorang yang dicari bisa kita temukan ketika akan menangkap Saulus. Namun murid-murid menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ya, tentu ini sebuah aksi yang menarik. Ya, ketika mereka mengetahui rencana persekongkolan untuk membunuh Saulus, murid mengambil tindakan. Kita harus selamatkan, mengambil Saulus dan menurunkannya dari jendela kota turun sehingga Saulus bisa keluar dari Damsyik. Nah, menarik ya Bapak Ibu. Setidaknya kita melihat Paulus berbalik, mengambil tindakan, mengerjakan tindakan pelayanan, tapi ada respon orang-orang keheranan, bahkan ada persekongkolan rencana untuk membunuh Saulus. Kita membaca ada murid-murid yang mengetahui rencana dan menolong menyelamatkan Saulus. Nah, di bagian selanjutnya kita membaca Paulus ke Yerusalem, bergabung dengan murid-murid. Murid-murid pun ragu, tidak percaya bahwa dia sekarang adalah seorang murid. Ya, ada juga timbul respon dari murid. Ya, mereka adalah rasul yang ada di Yerusalem. Melihat dan bertemu dengan Paulus, mereka juga tidak segampang itu menerima. Ya.
kita membaca tadi bahwa ada seorang Barnabas menerima dan membawa kepada rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Hadirnya seorang Barnabas menjadi sebuah penengah, menjembatani dan memberikan sebuah keyakinan, ya, memastikan bahwa Saulus seorang murid Kristus. Dia telah bertemu Tuhan, dia telah menunjukkan adanya tindakan mengajarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Dikatakan selanjutnya Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Itu juga ada satu interaksi yang di bagian ini kita membaca bahwa dikatakan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tentu Saulus memang akan melakukan interaksi soal jawab sebagaimana kita juga melihat dalam beberapa kitab-kitab yang lain. Kita bisa membaca bagaimana dia memang memberikan sebuah penjelasan akan siapa Yesus Kristus yang harusnya mereka sembah dan muliakan. Dalam interaksi ini kita tentu tidak bukan juga sebagaimana latar belakang seorang Paulus yang dia juga adalah seorang ahli dari Taurat, yang juga ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang yang berbahasa Yunani ini, mereka juga akan karena latar belakang orang-orang yang berbahasa Yunani ini adalah orang-orang yang memang memiliki pemahaman yang baik juga tentang Taurat, dan dalam ini interaksi dengan mereka itu pas ketika mereka bertemu dengan Paulus. Jadi sebanding, ketika ada sanggahan Paulus akan memberikan penjelasan, ketika ada pertanyaan Paulus akan memberikan penjelasan, bahkan ketika ada penolakan Paulus akan memberikan pembelaan. Ya. Jadi Paulus bersoal jawab dengan mereka sehingga respon dari mereka ini akan membahayakan kita. Ya, setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan juga akan memberikan reaksi, penolakan, bahkan bagaimana untuk membinasakan pelayan Tuhan ini. Paulus juga diberikan sebuah rencana untuk membunuh dia, dan di sana kita tadi membaca ada lagi ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia keluar dari Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Nah, Tarsus itu adalah sebuah wilayah di mana asal Paulus, itu adalah kampung halaman Paulus. Dan dia akan dikeluarkan, dibawa ke Kaisarea dan menuju ke Tarsus. Nah, dalam beberapa komentar yang lain di Korintus dikatakan bahwa setelah dia dari Yerusalem di Tarsus itu, memang Saulus itu memiliki beberapa waktu yang lama sebelum melanjutkan pelayanan misi yang dia akan kerjakan. Ya, di momen di kampung halaman ini, ya kita berharap mungkin saja itu menjadi satu momen untuk kembali mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang penting untuk dia bisa kerjakan. Nah, Bapak Ibu, ayat 31, satu penutup yang saya pikir menarik. Dikatakan bahwa jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, ini menjadi sebuah penekanan, dan mari kita renungkan bagaimana pekerjaan setiap umat Tuhan akan mendatangkan dampak dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu merenungkan, memikirkan kisah seorang Saulus. Mungkin Bapak Ibu akan banyak mengingat dan memikirkan momen-momen ketika dia memberikan pelayanan kepada berbagai macam gereja, karena pada akhirnya nanti dia akan berganti nama menjadi seorang Paulus, begitu ya. Mungkin memang kita akan teringat bagaimana dia membimbing jemaat-jemaat yang ada, mendidik dan menolong mereka, atau mungkin juga kita teringat bagaimana dia menolong rekan sepelayanannya Timotius, ya, terkait dengan seorang Saulus ini. Tetapi
Saya memikirkan dan merenungkan bahwa sebenarnya orang yang dipersiapkan oleh Tuhan dengan pekerjaan yang luar biasa Alkitab kita, dia pun adalah orang-orang yang sedang ditolong oleh Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan setidaknya 3 hal yang berdasarkan bagian kita yang kita baca pada pagi hari ini. Kita melihat ketika Saulus mencari murid Kristus untuk dia binasakan, ternyata pada akhirnya dialah yang menjadi sasaran untuk dibinasakan. Dia tidak mencari Yesus, tetapi dialah yang ditemukan oleh Yesus. Dia berusaha untuk membinasakan dan mengejar orang-orang percaya, tetapi pada akhirnya dialah yang dipercayakan untuk menggembalakan dan menuntun orang-orang percaya. Dia memikirkan berbagai macam taktis untuk bisa menghadang dan menangkap, memenjarakan orang-orang percaya. Tetapi pada dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya yang diinginkan, dialah yang dipenjarakan. Keluar masuk penjara, didera. Dalam kesaksiannya kepada jemaat, dia memberitakan itu. Nah, Bapak Ibu, kebebalan kejahatan dari seorang Saulus tentu kita akan mengatakan, wah ini sangat berbahaya. Bisa saja mungkin kita berkata bahwa tidak ada tempat dia tidak akan berbagian dalam kerajaan sorga. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita ingat dari perenungan kita ini, bahwa anugerah Tuhan tidak dapat ditolak oleh siapapun. Ketika Tuhan beranugerah kepada manusia, kepada setiap pribadi, maka pribadi itu tidak akan bisa menolak. Satu penekanan penting yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan beranugerah dan manusia akan menerima anugerah itu. Tuhan akan memproses dia, mempersiapkan dia, dan memakai dia untuk pekerjaan kemuliaannya. Saya merenungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di zaman ini. Kita dalam komunitas yang masyarakat yang berupaya untuk memikirkan, saya bisa mencapai sesuatu dengan upaya dan apa yang saya akan kerjakan. Membuktikan diri dan mengupayakan berbagai macam rencana untuk membangun tadi reputasi kita. Tetapi ketika kita bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar dan membawa bagaimana ambisi membangun reputasi itu dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu belajar untuk membawa diri kita kepada Tuhan agar kita mau dibentuk seturut dengan kemuliaannya. Paulus dalam masa-masa awal-awal setelah pertobatannya ini menunjukkan bagaimana perubahan yang sungguh-sungguh nyata dalam konteks pelayanannya kepada Tuhan, memiliki sebuah sikap yang berani untuk mengambil tindakan, bahkan menghadapi ancaman resiko yang dia miliki dalam pelayanan ini. Sehingga menjadi sebuah perenungan yang kita perlu terus pikirkan juga. Selama kita mendengar, merenungkan, bahkan percaya kepada Kristus, adakah perubahan? Adakah transformasi yang kita terus pikirkan dan renungkan yang terjadi dalam diri kita semenjak kita mengatakan bahwa saya adalah murid Kristus? Bagaimana transformasi itu, perubahan itu terjadi dalam diri kita, dalam tindakan kita, dalam pemikiran kita? Apakah ada sebuah aksi yang benar-benar sungguh menjadi sebuah tindakan yang berani yang kita lakukan kepada Tuhan? Di sini ada yang usia anak-anak, remaja, bahkan kita yang dewasa. Setiap kita ketika dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mau untuk kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita renungkan bagaimana perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dalam prayer meeting di minggu lalu, hari Selasa minggu lalu, saya mengajak rekan-rekan untuk membaca bagian ini dan meminta untuk berbagi bagaimana transformasi kecil yang Tuhan izinkan terjadi pada kita ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi saya bersyukur boleh mendengar ada kesaksian dari rekan-rekan
bagaimana dari segi temperamen yang sebelumnya sebenarnya cukup reaktif, tetapi dalam pertolongan Tuhan, dalam belajar dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, semakin hari boleh dipulihkan, semakin hari boleh dibentuk menjadi orang yang mungkin bisa lebih banyak mau mendengar, memberikan pertimbangan dan selanjutnya. Ada juga rekan-rekan yang memikirkan latar belakang bagaimana dalam keluarga, bagaimana memikirkan apa sih yang penting bagi anak sebagai keluarga Kristen di zaman ini. Bagaimana mereka juga menggumulkan, mereka terus memastikan agar anak-anak boleh bertumbuh mengenal Kristus melalui respon dan tindakan orang tua mereka. Saya bersyukur ada momen-momen seperti itu yang boleh dipikirkan. Dan mari saya mengajak juga kita Bapak Ibu saat ini, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, setelah kita percaya dan mengaku kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita tunjukkan perubahan kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan biarlah itu menjadi kesaksian kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Paulus bertemu dengan Kristus, diubahkan secara luar biasa. Saya meyakini bahwa setiap kita juga yang sudah bertemu dengan Kristus akan terus mengalami pembaharuan untuk kita berkenan kepada Dia. Bagian kedua, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenungkan terkait dengan komunitas. Bagaimana kita sebagai satu jemaat Tuhan hidup di tengah-tengah zaman sekarang ini. Ada beberapa komentar dan beberapa kali saya mendengar mengatakan bahwa kalau saya gereja cukup gereja online, ya. Toh intinya saya juga berinteraksi dengan Tuhan. Atau bahkan tetap ke gereja tetapi tidak punya satu concern atau pemikiran bagaimana bisa berinteraksi dengan baik dengan komunitas yang ada di gereja. Selama ini mungkin berpikir yang penting urusan saya dengan Tuhan. Setelah saya ibadah, setelah selesai doa berkat selesai, saya pulang, saya sudah melakukan persekutuan saya dengan Tuhan. Kita tidak pusing bagaimana kita akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, seorang Saulus dalam bagian yang kita baca, ternyata dia juga perlu dijaga, dia perlu ditolong, dia perlu dikasihi, dan dia juga perlu diselamatkan. Kehadiran murid-muridnya, kehadiran saudara-saudara seiman, ini membantu dan menolong dia untuk bisa melewati masa-masa yang tidak mudah. Ini adalah sebuah keadaan yang di zaman kita saya pikir perlu terus kita gumulkan dan renungkan bersama. Bahwa kehadiran kita sangat penting bagi orang-orang di sekitar kita. Satu komentar dari salah satu rekan mengatakan bahwa orang-orang di sekitar saat ini adalah orang-orang terbaik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Terbaik dalam hal apa? Terbaik untuk kita bisa melayani mereka, terbaik untuk mereka juga bisa menolong dan menjaga kita, terbaik untuk bisa bertumbuh bersama. Dan saya pikir-pikir dan renungkan, iya betul. Siapa lagi yang akan memelihara dan menolong kita selain orang-orang di sekitar kita? Keluarga kecil kita yang ada di Kota Manado. Secara khusus ini akan semakin kuat bagi saya karena saya dari luar Kota Manado. Hadir di Kota Manado bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibulah adalah keluarga kecil, keluarga yang Tuhan percayakan. Bapak Ibulah orang-orang terbaik yang Tuhan tempatkan untuk saya bisa berinteraksi, bagaimana bisa mengenal Bapak Ibu dan juga bisa memberikan mungkin apa yang kita bisa kerjakan bersama. Kehadiran kita dalam komunitas, kita sebagai orang umat percaya di saat ini, kita kalau mungkin berpikir ada rekan-rekan kita yang bisa kita bantu dalam mungkin beberapa kebutuhan mereka. Tentu kita dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, mari interaksi kita tidak sekedar interaksi yang di atas permukaan, tetapi sungguh-sungguh kita memiliki sebuah interaksi yang sampai kepada interaksi yang dalam. Sungguh-sungguh bisa sampai kepada sebuah percakapan yang saling menguatkan. Bagaimana boleh mendengar pergumulan dari rekan-rekan kita, bagaimana kita bisa
menjadi bagian, mendengar dan juga mungkin menolong dalam pergumulan-pergumulan itu. Kita membutuhkan orang lain. Komunitas hadir untuk menolong dan membantu kita. Dalam konsep sebuah gereja, gereja itu bukan sekedar gedung, tetapi gereja itu adalah pribadi, orang-orang yang hadir bersekutu. Kita melakukan ibadah secara komunal, dari anak-anak, remaja sampai yang dewasa. Kita hadir bersama, karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk datang bersekutu sebagai satu umat Tuhan, satu tubuh Kristus, menyembah dan memuliakan Dia. Bapak Ibu, mari kita merenungkan, sekiranya Tuhan percayakan siapa yang Tuhan inginkan untuk kita layani, yang kita perlu tolong, yang kita perlu bimbing, yang kita perlu sapa, mungkin yang perlu kita kunjungi, mungkin yang perlu kita perhatikan, tanyakan kabarnya, bagaimana dia sekarang. Jangan malah kita menjadi orang-orang yang kepo, mungkin dia mana sekarang, bawa cerita ini ke sana kemari. Saya pikir itu bukan menjadi ciri dan kebiasaan kita, tapi kita menjadi orang-orang yang sungguh punya satu ketulusan dalam berinteraksi, mengenal rekan kita, dan sungguh-sungguh boleh membawa dan menolong mereka dalam bagaimana keseharian untuk kita bisa berinteraksi bersama. Hadir dalam satu komunitas, berbagi dalam satu komunitas, bertanggung jawab untuk pertumbuhan komunitas itu. Sebagai bagian jemaat dari Christ Chapel Manado, setiap kita juga bertanggung jawab memelihara dan menjaga persekutuan. Bagaimana Tuhan menolong dan memimpin kita. Sehingga pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan, mari kita kerjakan bersama. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, ayo kita kerjakan bersama. Ya, Tuhan menolong dan tentu memimpin kita dalam merenungkan kehadiran kita dalam sebuah komunitas kecil. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, kita harus memastikan dan terus mengingat siapa yang menjadi pusat dalam pelayanan kita. Siapa yang menjadi pusat dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hal yang sangat menarik, bagaimana setelah Paulus mengerjakan pengerjaan ini, dia tidak fokus pada bagaimana pengalaman pribadinya, ya, tapi dia fokus kepada siapa yang dia sembah, siapa yang dia beritakan, yaitu Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Mesias. Siapapun kita, mari kita belajar bahwa Kristus yang menjadi pusat pelayanan yang kita kerjakan. Bukan pengalaman pribadi kita, bukan ambisi kita, atau apapun yang menjadi motivasi kita. Tetapi mari kita datang membawa hati dan diri kita untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Kita di sini ada rekan-rekan pendidik, ada rekan-rekan dari medis, berbagai macam latar belakang, bahkan ibu rumah tangga. Kita sebagai bagian suami seorang istri menggumulkan bagian yang Tuhan percayakan ini dan menjadikan Kristus sebagai yang utama. Ini menolong kita dan membawa kemuliaan kepada Allah kita. Jangan lupa yang kita layani dan sembah adalah Kristus kita, dan itulah yang kita menyatakan dalam interaksi yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu, tidak sedikit, semakin kesini kita juga terus melihat adanya sebuah ambisi-ambisi pelayanan yang sebenarnya mau membangun atau mengangkat tokoh-tokoh tertentu atau bahkan lembaga-lembaga tertentu. Tetapi dalam dan membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita terus mengingat bahwa bagaimana Kristus yang diutamakan itulah yang harus menjiwai dan menolong kita. Ada satu karakter redemptif, karakter penebusan yang perlu imani sebagai orang-orang yang mengutamakan Kristus. Kristus hadir ke dalam dunia, melayani, taat sampai mati di kayu salib, menjadikan dirinya sebagai jalan pendamaian bagi umatnya. Dan ketika kita merenungkan, kita mau menjadi saksi. Mari kita mau hadir dalam komunitas kita, hadir dalam masyarakat kita sekarang ini
untuk memberi diri melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan mempersiapkan dan mengutus setiap kita dalam tanggung jawab sehari-hari. Tapi mari kita ingat, Kristus yang hadir memberi diri, kita pun mau datang untuk memberi diri dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Dan di akhir Bapak Ibu, kiranya menjadi sebuah harapan kita bersama, bahwa di mana kita hadir memberi diri, membawa Kristus yang kita utamakan, kiranya seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Kiranya di mana kita hadir, jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan di mana kita hadir, jumlah orang-orang percaya semakin bertambah oleh pertolongan Roh Kudus. Tuhan menolong dan menuntun kita menjadi alatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh belajar bersama dari satu bagian bagaimana Paulus ketika hadir dalam sebuah persekutuan dengan saudara-saudara seiman, bagaimana Engkau menolong dan memakai dia dalam awal-awal pertobatannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kasihani kami Tuhan. Kami kiranya di saat ini sungguh-sungguh juga terus boleh bertumbuh, memiliki sebuah perubahan dalam hidup kami. Kami hidup dalam sebuah komunitas dan membawa Kristus di dalam komunitas yang Tuhan percayakan itu. Ini syukur kami, doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda, remaja, bahkan adik-adik yang hadir hari ini, mari sama-sama kita boleh berdiri. Mari kita menaikkan pujian berikut sebagai respon pujian kita bagi Tuhan. Kita sebagai gereja, biar kiranya selalu siap sedia, diperlengkapi untuk melayani Tuhan, mengerjakan bagian kita, bagi kemuliaan namanya. Bangkitlah gereja, a church arise. Reaching out to those in darkness, born to love the captive soul, but to raise against the captain, with a sword that makes the wounded know. We will fight with faith and terror, when faced with trials on every side. We know the outcome is secure. Christ we have, Christ for which we died, and inheritance of nations. Arise.
the Son of God is risen, and sees falls, like Christ beneath his feet, for the conqueror has risen, and as the storm is all away, and emerges from your grave, his feet Lord, this thing again, every eye and heart shall see him. Spirit God, who said in every life, in place for every hunger, we may run with faith to win the prize of a servant God and faithful. As angel falls in retelling triumphs of his grace, returning walls, on the born again, and in Christ we stand in glory. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for the risen sun. Lift your eyes, we are his radiant bride. Arise, O church, arise. Tuhan mengutus umatnya. Jemaat, mari kita naikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai Sang Penciptaan, puji Dia hai Sang Malaikat, puji Bapa, Putra dan Mari sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus Kristus, dan Tuhan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memimpin langkah-langkah kita, menguatkan hati kita dalam kebenaran, dan memenuhi hidup kita dengan damai dan sukacita dari sorga. Amin. Silakan duduk. Mari mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah
dari pagi sampai siang hari ini, kami dari pengurus bahkan semua jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang boleh hadir ya untuk bersama-sama dalam persekutuan ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak mengapa jumlah agak berkurang ya Bapak Ibu, karena ya hari di mana mungkin momen-momen sebagian lagi berlibur ke depan, masa-masa setelah selesai sekolah, tapi kita tetap bersyukur boleh beribadah dan boleh dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam pengumuman hari ini. Yang pertama, ibadah untuk minggu depan. Ya, masih ada satu kali lagi untuk bulan Juni ya, tanggal 29 Juni akan dilaksanakan di tempat ini dengan tema Glorifying God with Our Body. Akan dipimpin oleh Pak Pendeta William. Kita doakan untuk persiapan dan bahkan juga kehadiran kita semua untuk minggu depan. Kemudian Bapak Ibu, fellowship untuk sesudah kebaktian ini seperti biasa ada adult, nursery, Sunday school, kemudian juga ada teens dan youth. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum buru-buru untuk setelah ini boleh bersama-sama, boleh ambil kopi dan teh dan kita akan sama-sama fellowship di tempat ini. Nanti adik-adik dan remaja pemuda akan menyesuaikannya dengan kakak pembimbing di seputaran ruangan ini juga. Jadi mari bersama-sama kita akan membahas juga ya bagian-bagian yang tadi sudah disampaikan. Ada pertanyaan atau sharing yang akan kita diskusikan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, oke, untuk minggu depan, ya prayer minggu depan adalah waktu untuk kita fellowship di rumah-rumah ya Bapak Ibu. Ada waktu untuk kita vlog dan untuk itu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu nanti di belakang, di bagian meja di belakang ada list yang boleh diisi. Bapak Ibu akan silakan memilih mau mengikut di wilayah mana ya. Apakah ada wilayah Tomohon, kemudian nanti ada di Paniki, ada di Ranotana. Kalau yang di Wanea sudah dilaksanakan sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu, berarti kalau yang di Wanea mau ikut lagi mungkin ya, di wilayah Ranotana berarti boleh, silakan ya. Atau kalau ada yang mau jalan-jalan ke Tomohon atau ke Paniki boleh ya. Nanti untuk wilayah Tomohon dan di Paniki itu tanggal 26 hari Kamis. Kemudian untuk wilayah Ranotana itu tanggal 30 hari Senin, berarti 2 minggu depan ya. Jadi silakan Pak Ibu boleh memilih dan sekali lagi menuliskan nama dan nomor teleponnya di belakang. Selanjutnya, apakah masih ada? Oke. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan juga bisa menghubungi Pak Pendeta Williams atau para elder untuk nanti ada waktu untuk boleh berdoa bersama. Ya Bapak Ibu, satu lagi, apakah ada jemaat atau Bapak Ibu yang hari ini pertama kali hadir di Christ Chapel Manado? Jikalau ada, sambil yang di samping kiri kanan juga melihat ya. Jangan-jangan yang bersangkutan malu-malu. Oke. Ada? Oke, tidak ada ya. Terima kasih untuk komitmen sekali lagi Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati dalam 1 minggu ke depan untuk setiap tugas dan tanggung jawab kita ya, menjalankan setiap tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Setia Tuhan selamanya.